Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran syuriah Nahdlatul Ulama, Yai Ubed, jajaran Tanfidhiyah Nahdlatul Ulama yang sangat kita hormati, Bapak Gubernur Pemerintah Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, yang sangat kita hormati Bapak Bupati Kudus, yang sangat kita cintai Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, Pak Dandim, oh ya, yang sangat kita cintai Ketua Muslimat NU Jawa Tengah dan seluruh jajarannya, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita siang hari ini diberi kesempatan oleh Allah untuk mengekspresikan wujud syukur kita. Wujud syukur bahwa kita diberi Allah bangsa yang namanya bangsa Indonesia, bangsa yang dari dulu merupakan bangsa yang disebut sebagai mutu manikam katulistiwa, di mana bangsa ini sampai hari ini menempati kedudukan sebagai kawasan terindah di muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bangsa yang terlahir di sebuah bangsa namanya Eropa. Hari ini bangsa Eropa sedang berduka karena mengalami musim dingin. Musim dingin dibikin di Eropa oleh Allah, sehingga orang Eropa musim dingin seperti ini tidak punya daun apapun karena daunnya rontok di musim gugur. Sehingga orang Eropa kalau musim dingin nggak punya apa-apa, daun nggak ada, yang tidak rontok cuman daun cemara. Makanya hari raya Natal kalau di Eropa menggunakan daun cemara, bukan karena saking hebatnya daun cemara, tapi karena ya cuman itu yang nggak rontok. Makanya kita ndak usah marah kalau di depan masjid ada pohon cemara. Ndak usah mengatakan itu pohon Kristen, karena semenjak kapan pohon punya agama? Ini bangsa kita. Seandainya Natal itu kok asli Indonesia, mungkin bisa daun jambu, bisa daun mangga. Orang Eropa kalau musim dingin seperti ini, mereka tidak punya matahari. Perempuan-perempuan Eropa kena musim dingin kehilangan sinar ultraviolet, sehingga pigmen kulitnya berubah bintik-bintik koyo kulitnya tekek. Makanya tiang Eropa itu lek musim dingin melayu teng Indonesia. Untuk apa? Berjemur. Coronggone wong Jawa Tengah namanya Didi. Makanya tidak usah heran kalau ada turis masuk ke Indonesia cuman pakai cawet. Itu sebabnya mau Dede. Itu bukan mau pornografi, kitanya saja yang ngeres. Makanya tolong Pak Ganjar Pranowo, ndak usah bikin perda syariat turis masuk ke Jawa Tengah harus pakai jilbab, ndak usah.
karena nanti akan pindah bukan ke Indonesia tapi pindah ke Thailand. Itu biasa. Orang Eropa kalau musim dingin nggak bisa menikmati ikan karena sungainya mengering menjadi es. Makanya kalau di musim panas mereka mengawetkan ikan namanya sarden untuk dimakan di musim dingin. Lah kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong kita setiap hari cari ikan ada di Indonesia, nggak dapat ikan kodok-kodok juga ada. Salam hangat buat masyarakat Purwodadi yang suka suike. Ini Indonesia. Orang Eropa seperti itu, orang Afrika lebih susah lagi, perempuannya nggak bisa dandan karena nyamuknya sangat ganas, nggak mempan sama 3 roda atau cap kingkong. Mempannya kalau ada tai gajah diaduk sama kencing kuda, nanti saripati nih diusap-usap noneng rai, itu baru nyamuk pergi. Makanya mereka daripada susah-susah sama Allah dibikin hitam. Karena di samping nyamuk di sana ada singa, biar kalau dikejar singa larinya tak ketahuan. Kalau dibikin putih lari kemanapun konangan. Nih dibikin hitam layu tengkurep udah nggak ketahuan. Ini Allah ngatur. Kita punya bangsa. Orang Arab bangsanya panasnya luar biasa. Pengen nanam pohon mereka nggak bisa dengan mudah. Pengen nanam pohon butuh biaya miliatan untuk membiayai pengairan. Kita di Indonesia nanam pohon nggak usah niat, makanlah pepaya atau semangka, telan bijinya, sesuk ngising di pematang sawah, dukul itu semangka. Itu hanya terjadi di Indonesia. Orang Cina susah kalau mataharinya, kalau saljunya turun mataharinya kelihatan. Makanya silau orang Cina sampai matanya lama-lama jadi kriip ini Cina. Lah kita di Indonesia punya kenikmatan yang luar biasa. Sebab apa? Kita punya matahari yang tidak pernah ingkar janji, pagi terbit sore terbenam. Itulah Indonesia. Makanya nggak usah cemburu. Kenapa orang Arab dibikin ganteng dan cantik, ibu-ibu nggak usah komplain, karena di sana nggak ada air. Kalau dibikin jelek nanti nggak mandi tambah jelek. Nah kalau dibikin cantik ganteng seperti itu nggak mandi nggak apa-apa, makanya di sana nggak ada air. Orang Eropa dibikin tinggi besar kita nggak usah komplain, karena orang Eropa ditempatkan di bumi yang sangat dingin. Kalau dibikin kecil katuen mati, dinginan. Afrika dibikin hitam karena dititipkan singa di Afrika. Kalau dibikin putih dikejar singa, kemanapun lari konangan. Tapi nek digawe ireng begitu lari mengkurep wis ora ketok. Lah kita punya tanah Indonesia. Lah niki sing di dalam Al-Qur'an disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku. Lah alhamdulillah kita dapat apa? Bagian yang namanya Indonesia. Makanya nggak apa-apa kita dibikin kecil-kecil, pesek-pesek, rembes. Tidak apa-apa karena kita ditempatkan oleh Allah di buminya yang paling indah namanya Indonesia. Ini bumi kita. Nah itu yang harus kita syukuri. Tidak semua orang dapat. Ini tidak semua orang dapat. Yang kedua yang mesti kita syukuri, alhamdulillah kita ini orang Indonesia masih kebagian agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, isi kebagian agama Allah. Dan setelah kebagian agama Allah, alhamdulillah kita ini dibikinkan organisasi namanya Nahdlatul Ulama. Organisasi ini memang namanya nggak terlalu gagah,
namanya biasa saja, cuma Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang organisasi Islam namanya gagah. Ada Ansarut Tauhid, pembela tauhid, oh itu gagah. Ada Hizbut Tahrir, gagah, gendirone la ilaha illallah.